Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mengangkat judul Pengolahan Gula dari Tebu. Sebelum dilanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama, ada Krishna Arianto dengan NIM 122330080. Yang kedua, ada Fauzi Rahmat Febrianto dengan NIM 122330086. Selanjutnya, ada Geraldi Handika dengan NIM 122330081. Selanjutnya, ada David Gratoti dengan NIM 12222330085. Selanjutnya ada Yara Nazira BL Ginting dengan NIM 122330076. Selanjutnya, ada Kadek Jeven Krishna dengan NIM 122330083. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan termasuk sebagai klasifikasi tumbuhan tebu untuk dapat berkembang biak dengan tumbuh dengan baik. Tumbuhan tebu merupakan salah satu dari bahan baku pembuatan gula pasir. Bentuk fisik tanaman tebu dicirikan oleh batang yang berbentuk silinder, terdapat cincin yang melingkar di setiap batang tebu, terdapat bulu-bulu halus, dan duri di sekitar pelepah dan helai daun. Panen tebu yang baik dan benar. Pemanenan tebu juga harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Pemanenan tebu yang baik dilaksanakan pada mulai Mei sampai September, di mana pada musim ini tanaman tebu sedang dalam keadaan yang optimum dan mengandung tingkat rendemen paling tinggi. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan saat pasca panen tebu. Yang pertama ada estimasi produk tebu. Estimasi produk tebu dilaksanakan supaya diketahui jumlah tenaga kerja serta jumlah bahan pembantu. Pekerjaan ini dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Desember dan Februari. Pelaksanaannya dikerjakan dengan mengambil sampel tebu, lalu melakukan proses perhitungan dengan menggunakan rumus berikut ini. P sama dengan JBTPK dikali JKHA dikali TBT dikali BBT, di mana P produksi tebu per hektar, JBTPK jumlah batang tebu per meter kairan, JKHA jumlah kairan per hektar, TBT tinggi batang diukur hingga titik patah, dan BBT bobot batang per meter. Selanjutnya yaitu analisis kemasakan tebu. Analisis kemasakan tebu dilakukan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memanen tebu, hingga dapat diolah dalam keadaan yang optimum. Analisis kemasakan tebu dapat dilakukan setiap 2 minggu sejak tebu berumur 8 bulan. Dengan cara menggiling tebu sampai di gilingan kecil di laboratorium khusus, lalu sebanyak 15-20 sampel batang diambil dari rumpunan tebu yang terletak minimal 15 meter dari tepi dan 30 baris dari pinggir. Selanjutnya, nira yang didapat dari sampel diukur persentase, pol, dan purity-nya. Berikut merupakan hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, akar dan tebu di sampel dipotong terlebih dahulu. Selanjutnya, hitung rata-rata berat dan panjang batang tebu sampel tersebut. Yang kedua, setiap batang tebu dipotong menjadi 3 bagian sehingga diperoleh bagian bawah, tengah, dan atas. Kemudian setiap bagian ditimbang dan dihitung perbandingan beratnya. Yang ketiga, digiling belahan tebu dari setiap bagian batang tadi untuk mengetahui hasil niranya. Selanjutnya ditimbang nira untuk mengetahui daya perah giliran. Yang keempat, dihitung nilai Brix pada nira yang dihasilkan, nilai pol memakai alat polarimeter, dan rendemen setiap bagian batang. FK sama dengan RB dikurang RA per RB dikali 100, di mana keterangan RB adalah rendemen batang bawah, RA rendemen batang atas. FK faktor kemasakan, di mana apabila FK 100 berarti tebu masih muda, apabila FK 50 berarti tebu setengah masak, dan apabila FK 0 berarti tebu sudah masak. Data yang dapatkan nantinya akan digunakan sebagai informasi. Selanjutnya ada tebang angkut, yaitu proses penebangan tanaman tebu yang dilakukan dengan baik serta memenuhi standar kebersihan, yaitu kotoran seperti daun tebu kering, tanah, dan lain-lain tidak boleh melebihi 5%. Khusus untuk tanaman tebu yang hendak dikepres, tanaman ini disisihkan di dalam tanah sebatas permukaan tanah asli supaya nantinya tumbuh tunas. Sedangkan bagian pucuk tanaman wajib dibuang karena walaupun kaya akan asam amino tetapi kandungan gulanya rendah. Metode penebangan tebu dapat dilaksanakan dengan sistem tebu hijau dan tebu bakar. Sistem tebu hijau berarti penebangan dilakukan tanpa perlakuan sebelumnya, sedangkan tebu bakar ialah penebangan tebu dengan dilakukan pembakaran dahulu untuk mengurangi sampah yang tidak perlu dan mempermudah penebangan.
Sedangkan teknik penebangan tebu bisa dilakukan dengan tebu ikat, tebu urai, tebu cacah. Selanjutnya ada perhitungan rendemen, yaitu hasil perhitungan rendemen digunakan untuk menganalisis tingkat kemasakan dinamakan rendemen sampel. Sementara dua metode perhitungan rendemen lainnya adalah perhitungan rendemen sementara dan perhitungan rendemen aktif. Tujuannya adalah untuk menentukan bagi hasil gula untuk petani secara cepat. Nilai rendemen sementara didapatkan dari perkalian antara faktor rendemen atau FR dengan nilai nira atau NN. Sedangkan untuk nilai nira diperoleh dari rumus. NN sama dengan nilai Paul dikurang 0,4 dikali nilai Brix dikurangi nilai Paul. Nilai Brix adalah persentase bahan kering larut yang ada dalam nira, sedangkan nilai Paul adalah bagian gula dari Brix yang dipresentasikan terhadap delta tebu. FR, kadar nira per 100 dikali NPB dikurang T per 100 dikali PSHK per 100 dikali WR per 100. Kadar nira adalah jumlah nira yang didapatkan, NPBP nilai penetraan Brix total, PSHK perbandingan setara hasil kemurnian, dan WR winter rendeman. Rendeman efektif dikenal pula dengan sebutan rendemen nyata. Hal ini dinyatakan perhitungan rendemen menggunakan nilai berat gula yang sudah dihasilkan. Perhitungan rendemen aktif ini diperoleh dari perhitungan jumlah berat gula yang dihasilkan dibagi jumlah berat tebu yang digiling dan dikalikan 100%. Angka rendemen efektif inilah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai nilai resmi rendemen yang didapatkan. Proses pembuatan tebu menjadi gula. Yang pertama ialah persiapan bahan baku, yaitu tebu. Yang kedua ialah ekstraksi, di mana tahap ekstraksi ialah mengekstraksi jus atau sari tebu. Caranya dengan menghancurkan tebu dengan mesin penggiling untuk memisahkan ampas tebu dengan cairannya. Yang ketiga ialah pengendapan kotoran dengan kapur atau liming. Jus tebu dibersihkan dengan kapur atau slaked lime yang dapat mengendapkan kotoran sebanyak mungkin. Kemudian kotoran dapat dikirim kembali ke lahan. Jus hasil ekstraksi dipanaskan sebelum dilakukan limin untuk mengoptimalkan proses penjernihan. Yang keempat adalah penguapan atau evaporasi. Proses evaporasi dilakukan untuk mengentalkan jus menjadi sirup dengan cara menguapkan air menggunakan uap panas atau steam. Yang kelima ialah pendidihan atau pengkristalisasi. Pada tahap ini, sirup ditempatkan ke dalam wadah yang sangat besar untuk dididihkan, kemudian air diuapkan sehingga kondisi untuk pertumbuhan kristal gula tercapai. Yang keenam adalah penyimpanan. Gula kasar yang dihasilkan akan membentuk gunungan coklat lengket selama penyimpanan dan terlihat seperti gula coklat lunak, sehingga gula ini biasanya dimurnikan lebih lanjut ketika sampai di negara pengguna. Yang ketujuh adalah afinasi atau afination. Gula kasar dicampur dengan sirup kental atau konsentrat hangat dengan kemurnian sedikit lebih tinggi dibandingkan lapisan sirup sehingga tidak akan melarutkan kristal, tetapi hanya sekeliling cairan coklat. Yang kedelapan adalah Karbonatasi bertujuan untuk membersihkan cairan dari berbagai padatan yang menyebabkan cairan gula keruh. Pada tahap ini, beberapa komponen warna juga ikut hilang. Yang kesembilan adalah penghilang warna. Ada dua metode untuk menghilangkan warna dari sirup gula. Yang pertama ialah GACS atau Granular Activated Carbon. Yang kedua ialah menggunakan resin penukar ion yang dapat menghilangkan sedikit warna daripada GACS. Yang ke-10 ialah pendidihan. Sejumlah air diuapkan di dalam panci sampai pada keadaan yang tepat untuk tumbuhnya kristal gula. Berikut ini adalah pabrik-pabrik pemproduksi gula dari tebu. Yang pertama yaitu PT Sugar Group Companies. PT Sugar Group telah berdiri sejak 1975 di bawah kepemimpinan Leon Seo Leong dan memiliki lahan tebu sebesar 61.000 hektar dan dapat memproduksi gula sekitar 450.000 ton setiap tahun. PT Sugar Group terletak di Lampung, Sumatera Selatan. Yang kedua adalah PT Prima Alam Gemilang. Pabrik gula PT Prima Gemilang, PT John Lynn Batu Mandiri yang berlokasi di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kapasitas hingga 12.000 ton per day dan menjadi pabrik gula terbesar di Indonesia yang memiliki oleh pengusaha dalam negeri. Yang ketiga PT Amagroindo Tbk. PT Amagro Tbk Gula didirikan pada
2013 di Semarang. Setelah mendapatkan perizinan, Gula melalui bisnis pada 2016. Selanjutnya pada 2020, Gula melakukan perdagangan dan distribusi gula kristal dan gula cair. Dari presentasi yang kami bawa tentang pengetahuan bahan agroindustri pengolahan gula dari tebu, dapat disimpulkan bahwa 1. Tebu merupakan salah satu bahan baku pembuatan gula. 2. Sebelum memanen tebu, kita harus memiliki strategi yang baik dan benar. Agar penanganan pasca panen berjalan dengan baik, kita dapat melakukan estimasi produk tebu, analisis kemasan tebu, tebang angkut, cara memotong tebu yang baik dan benar, dan menghitung perhitungan rendimen untuk mengetahui kapan waktu yang pas untuk tebu dipanen. 3. Sebelum tebu menjadi gula, tebu melewati beberapa proses yaitu persiapan bahan baku yaitu tebu sendiri, ekstraksi, pengendapan kotoran dengan kapur, penguapan, pendidihan atau kristalisasi, penyimpanan, afinasi, karbonatasi, penghilangan warna, dan pendidihan. 4. Tebu tak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan gula saja. Ternyata tebu dapat dimanfaatkan sebagai blotong, gula, tetes, stilage, alkohol, dan pakan. Dan kami memiliki saran yaitu produk tebu sangat beragam sehingga sangat perlu pembinaan dari Dinas Pertanian kepada industri pengelola produk tebu dan diharapkan pemerintah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dalam proses pembuatan gula dari tebu dan lebih mendorong dalam memajukan perusahaan dalam negeri untuk terus meningkatkan industri pengelola tebu menjadi gula. Sekian presentasi dari kelompok 5, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.